Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Sobat Media Komsos, Anda tentu tahu manusia lahir sebagai perempuan atau laki-laki dengan kekhasan masing-masing seperti fisik, perilaku dan juga kebiasaan. Namun, kadang Anda menjumpai penyimpangan, yaitu orang dengan kecenderungan orientasi seks dan perilaku berbeda. Sobat Media Komsos, meski berbeda, mereka juga pribadi yang dihargai dan dihormati. Nah, bagaimana membangun sikap dan komunikasi dengan mereka yang terlahir berbeda seperti itu? Bincang-bincang pastoral kali ini menghadirkan narasumber-narasumber istimewa dari komunitas Transpuan Manggarai, IMAWAR, dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Manggarai. Telah hadir di sini ada aktivis IMAWAR ya, Kak Halimah bersama Kak Riani. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah, juga ada hadir di sini Komisi KPAD Bapak Kosmas. Selamat pagi Bapak Kosmas. Selamat pagi, Kak Rosi. Ya, kita jumpa lagi nih ya. Ini pertemuan Jumpa kedua. lagi yang kedua. Ya, Terima semakin kasih. sehat Bapak Ya. Kosmas. Juga di samping saya hadir kembali Suster Goreti dari Gembala Baik. Selamat pagi Suster. Selamat pagi, Ros. Kalau Suster nih selalu semangat nih, orang memang terpancar sekali. Terima kasih. Nah, kita mau tanya dulu nih ke Kak Halimah dan Kak Riani. Nanti silakan yang mau jawab siapa nih. Dari mana, masing-masing dulu ya. Dari mana asal dan sekarang tinggal di mana? Kak Halimah. Kalau saya asal dari Maumere, turunan Bugis, sekarang tinggalnya di Manggarai. Iya, di Ruteng ya? Di Ruteng. Di Ruteng. Kalau Kak Riani? Kalau saya asli Taga, tinggalnya di Ruteng. Iya, jadi asli dan tinggalnya juga di Ruteng ya, semua dari Ruteng ya. Sehari-hari kesibukannya apa sih ya kakak berdua? Kalau saya nyalon, Ya. Sama juga kalau kerja di saya. salon. Oh iya, berarti ini berurusan dengan kecantikan ya. Cantikan. Nah, ini saya membaca profil komunitas IWAMAR nih, IWAMAR. Ikatan Waria Manggarai. Ini berdiri di tahun 2023. Berapa jumlah anggotanya, Kak? Kalau untuk sementara ini jumlah anggotanya itu ada 27 orang Transpuan Manggarai yang sudah benar-benar ingin bergabung dengan kami. Ada 27 orang. 27 orang. Apakah mereka semua ini yang 27 orang ini tinggal di Ruteng atau ada yang di luar kota Ruteng? Itu asli Ruteng semua. Hanya di Manggarai Ruteng Tengah saja? sini, iya. Oke, ada 27 orang ya, dan berarti belum ada yang datang dari luar kota Ruteng ya, Kak? Belum. Nah, dengan kondisi yang istimewa nih ya, seperti kakak-kakak, apa rata-rata pekerjaan dari 27 teman-teman komunitas? Untuk sementara waktu ini kita punya pekerjaan tuh sama semua. Semuanya di kecantikan Di ya? kecantikan, iya. Iya, berarti hampir 27 orang semuanya tekun nih di dunia Iya. kecantikan. Nah, dengan dibentuknya komunitas ini nih, Kak Halimah, Kak Riani, apa yang diharapkan ke depannya? Ya, itu saja yang kita harapkan agar masyarakat bisa melihat kita lebih baik lagi, lebih positif lagi, karena kita ini juga manusia. Iya. Bisa disetarakan lah dengan gender-gender yang lain. Seperti itu, anggaplah kami ini Sama seperti mereka. sama seperti mereka juga. Iya, Itu kalau yang Kak kami- Riani mungkin ada tambahan? Sama. Halimah pun. Jadi begitu ya, bahwa kami ingin diakui bahwa kami ini ada, kami berbuat baik, kami memberikan, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan positif, Positif, ya. dan memang kalau Suster terakhir tadi Suster bilang bahwa Suster rambutnya juga dipotong ya, sama Iya, teman-teman dari teman-teman, Transpuan. iya. Saya juga begitu Transpuan. Suster, wajib nih kalau mau smoothing atau Iya. apa, pasti kakak-kakak ini yang mengerjakan ya. Mereka luar biasa sekali nih, Sus. Kita coba ke KPAD. Nah, kali lalu kita sudah berkenalan ya dengan KPAD dengan tugas utama yaitu mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Nah, apa hubungan tugas ini nih dengan kaum transpuan? Terima kasih banyak, Kak Rosi. Gini, di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2013 ya, pasal 10 ayat 7 dinyatakan di sana bahwa salah satu populasi kunci dari HIV/AIDS itu adalah transpuan, waria. Ada juga PSK, ya BPS, ada juga pengguna jarum suntik, kemudian penghuni narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi tugas kami di KPAD Manggarai untuk melindungi mereka, menceritakan keberadaan mereka, eksistensi mereka. Kami membawa mereka ke KPAD
kami ceritakan seperti ini, bahwa mereka ini ada, ya, mereka ini bagian dari rakyat Manggarai. Nah, jadi dengan demikian dari hari ke hari mereka diakui, mereka dihormati, siapapun. Di logo itu Rosi, logo Ivamari itu mereka ada di dalam rumah adat Manggarai. Jadi rumah adat Manggarai melindungi mereka. Pemerintah pun berkewajiban untuk melindungi mereka. Sehingga saya senang Komsos ini membawa mereka ke masyarakat, menceritakan mereka. Mereka dihormati, gitu, diakui. Jadi karya-karya mereka, Halimah, Salon, juga mereka terampil sekali memasak gitu. Nah, jadi diakui gitu. Dan mereka ini penuh kesibukan. Maaf, mereka ini sehari-hari juga menolong orang tua, menolong keluarga. Ya, karena itu kita harus hargai mereka. Jangan sampai kita lecehkan mereka. Tidak, mereka ini sama dengan kita. Gitu. Oke ya Bapak Kosmas, ini luar biasa sekali nih. Bapak Kosmas, apa yang mau dilakukan nih bagi komunitas ini nih untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS? Jadi kita dorong mereka ya, untuk hidup sehat. Nah, hidup sehat sama seperti kita yang lain. Maaf, juga kita dorong mereka menggunakan kondom. Toh mereka punya kebutuhan ya, mereka punya kebutuhan. Dan mereka kadang ke KPAD selalu minta, Bapak tolong kasih kami kondom. Antisipasi. Jadi kami kasih mereka. Toh kebutuhan seks semua kita sama. Iya, manusia. Semua. Ya, Bapak Kosmas. Sekarang kita mau kembali lagi nih ke Kak Halimah dan Karyani. Tentu banyak yang bertanya-tanya nih ke kakak berdua. Termasuk saya ya, dengan pribadi yang begitu istimewa sekarang, secara umum bagaimana sikap orang-orang sekitar? Ke Kak Halimah atau ke Karyani, sikap orang-orang di sekitar? Riani? Maksudnya sikap orang-orang di sekitar terhadap kakak mereka, mungkin apakah mereka menerima dengan baik, kemudian bagaimana komunikasi dengan orang-orang sekitar selama Puji ini? Tuhan mereka terima kami dengan baik untuk selama saya jadi begini. Iya. Apa pernah ada penolakan begitu? Kalau penolakan saya rasa tidak. Kalau penolakan saya rasa tidak. Kalau Kak Halimah bagaimana? Ini kan berdasarkan Iya, pengalaman. pengalaman, cerita bagus lah kan. Jadi Pengalaman saya dengan Rian itu sedikit berbeda. Kalau saya itu sering dapat yang namanya kita manusia pasti dikritik ya, itu pasti. Namanya kan kehidupan ya. Sering dapat pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala saya pusing untuk menjawab itu. Kenapa sih kamu seperti ini? Kamu tidak rugikah jadi seperti ini? Begitu. Kamu kan laki-laki, kenapa jadi perempuan? Begitu tuh. Ada apa sih dengan kamu sebenarnya? Itu yang sering kali saya dapatkan di orang-orang, di masyarakat. Tapi itu menjadi pemicu untuk saya lebih baik lagi sebenarnya, bukan untuk saya jadi lebih mundur lagi. Sudah seperti ini. Kadang-kadang saya menjawab tuh, kamu bertanya, terus saya bertanya ke siapa coba? Saya sudah seperti ini pun juga siapa yang mau disalahkan sebelum itu tuh. Istilahnya yang pentingnya saya sudah menerima diri saya seperti ini. Kita hidup mencari kenyamanan, nyamannya seperti apa, dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita sudah buat. Nah, Kak Halimah, Karyani, komunitas Ibu Amar ini kan tentu jadi tempat berkumpul, cerita, sharing, tempat bersolidar nih dengan sesama kaum transpuan. Apakah teman-teman kaum transpuan mungkin yang di luar kota Ruteng, dari kampung-kampung atau dari kabupaten tetangga bisa tidak gabung di dalam komunitas ini? Pasti bisa, saya pastikan bisa. Kalau untuk sementara waktu ini kan banyaknya diskriminasi tentang keberadaan waria itu kan sangat luar biasa, khususnya untuk Manggarai Tengah atau diskriminasi, terus itu intimidasi juga tentang gender yang kami tekuni sekarang ini kan banyak sekali itu. Makanya teman-teman lain yang seperti di kampung-kampung kan masih takut untuk keluar, belum percaya diri karena banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka dapat.
perkataan-perkataan aneh yang mereka dapat dari warga setempat, kayak di kampung-kampung yang mereka tempat tinggal situ. Dan sangat luar biasa juga dengan siapa tahu dan berdirinya Iwamar ini bisa menjadi contoh untuk mereka. Dan juga masyarakat pun juga bisa membuka mata, membuka hati dan pikiran. Oh, ternyata waria ini nih selama ini kan selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif toh. Jadi semoga dengan berdirinya kami punya komunitas ini, masyarakat bisa melihat lebih positif lagi tentang keberadaan kami dan juga bisa membiarkan mereka punya anak-anak. Mungkin ini pertanyaan sedikit apa mungkin ada program nih ke depan? Mungkin komunitas mau bikin kegiatan apa nih yang bisa, mungkin kegiatan-kegiatan positif apa nih yang mau dilakukan komunitas Iwamar nih di Ruteng? Mungkin ada rencana? Ya, rencana kami itu tuh sebenarnya supaya pemerintah Kak, kalau ada apa supaya kami dilibatkan. Oh ya. Iya, kegiatan apa saja. Seperti contoh kayak 17 Agustus, kami juga pengen ingin meriahkan itu. Ikut memeriahkan 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan pungut sampah, jalan sehat dan kegiatan lainnya di komunitas bisa ikut masuk ya. Jadi benar-benar eksistensinya ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan positif tentunya. Nah, sekarang saya mau ke Suster nih, Suster, kaum transpuan dalam keistimewaan mereka itu mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik tadi ya, seperti pengalaman dari Kak Halimah. Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat nih dari sudut pandang Suster? Oke. Dari masyarakat kebetulan kan kita nggak semuanya Islam atau Katolik ya. Jadi masyarakat mungkin perlu melihat kembali ajaran apa sih yang ada dia punya dari rumah ataupun dari tempat ibadah mereka ya, bahwa sebetulnya Tuhan itu menciptakan semua itu berharga dan punya martabat. Jadi setiap pribadi itu berharga ya. Jadi bagi saya apapun, maksudnya dalam kehidupan itu kita nggak pernah tahu apa yang akan ada atau terjadi. Tapi masyarakat bolehlah untuk juga respect ya, menghargai keberadaan setiap pribadi, termasuk kelompok yang transpuan itu gitu loh. Karena saya percaya mereka juga punya banyak perjuangan ya, dan hidup juga untuk hidup seperti kita semua gitu loh. Memang kalau tadi bilang ini ada penyimpangan, iya, mungkin seperti itu pandangan orang, tapi mungkin bagi orang-orang pribadi bukan melihatnya seperti itu ya. Jadi saya sangat tersentuh tadi waktu bilang tolonglah terima kami dengan apa adanya kami. Saya pikir Tuhan menerima semua pribadi dengan martabat yang sama gitu loh, tanpa melihat dia perempuan atau laki-laki. Tapi tentu saja saya berharap juga masyarakat juga harusnya memberi peluang juga ya, untuk misalnya dengan kemampuan tadi gender yang mereka miliki ya, itu harusnya bisa di-appreciate gitu. Dan juga mungkin dari kelompok ini juga, dari kelompok teman-teman ini juga bisa menunjukkan dirinya, berani menunjukkan dirinya gitu. Dan mungkin rencana-rencana ke depan akan membuat orang-orang yang masih merasa tersisih karena situasi itu boleh diangkat menjadi aku ada, aku bermartabat, aku juga boleh dicintai gitu. Itu sih menurutku. Nah, Sus, dari pengalaman Sus mungkin bertemu dengan kelompok-kelompok transpuan, mungkin Suster bisa memberikan, mungkin bukan masukan ya, tapi mungkin cerita atau sharing untuk bagi masukan nih untuk mereka kalau tentang bergaul dan juga bagaimana dalam berkarya. Oke, saya juga berharap ya untuk teman-teman yang transpuan, jaga diri kalian, karena memang kalian jadi rentan ya, maksudnya di masyarakat seperti tidak begitu dilihat. Terus kedua juga untuk dalam hal seksual kan menjadi jadi kesempatan udah banyak yang menjadi korban. Jadi saya cuma berharap, mungkin kita nggak bisa bilang atur kamu ngomongnya harus sopan-sopan, bukan begitu, tapi cobalah lihat dengan teliti siapa yang menjadi teman kita. Terus juga bagaimana sih saya harus bersikap. Kalau saya minta untuk bisa dihargai, berarti kita juga harus menghargai siapapun mereka gitu loh. Dan mereka itu tidak lebih tinggi dari kita. Semuanya sama, semuanya sama-sama punya masalah, sama-sama juga punya harapan, punya rencana hidup, dan semua punya kemampuan. Jadi saya cuma berharap dalam berperilaku ya, mungkin nggak terlalu kayak gimana ya, kalau kita bilang menor banget sih gitu, maksudnya dalam hal bergaya gitu ya, mungkin itu yang akan mengundang orang, apalagi orang yang belum terima ya. Jadi mungkin akan mengundang rasa
dia bisa aku jadikan apa ya, mau saya dijadikan sebagai objek. Seharusnya nggak boleh. Kita semua kan sama-sama sebagai subjek dari hidup kita masing-masing. Jadi ya itu aja, dalam berperilaku mungkin ada hal yang kalau aku ingin diterima, aku juga harus bisa menunjukkan aku itu nyaman dengan diriku dan aku juga bisa sopan dengan banyak orang, gitu ya. Ya, luar biasa sekali, Sus. Kita kembali ke Bapak Kosmas ya. Bapak Kosmas, besok ini di 1 Desember kita memperingati Hari AIDS Internasional. Nah, dan kaum transpuan ini menjadi salah satu kelompok kunci yang rawan penyebaran HIV AIDS. Nah, ini kalau Bapak Kosmas biasanya mendampingi komunitas dari Kak Halimah Karyani dan teman-teman ya. Tentu mereka sudah dapat banyak sekali pelajaran atau mungkin informasi-informasi tentang ini. Tetapi saya mau Bapak Kosmas kasih imbauan singkat nih atau ajakan untuk mereka mungkin yang belum mendapatkan edukasi ini agar maksudnya menjauhi ya, agar terjauh dari HIV AIDS. Kemungkinan. Oke, terima kasih Kak Rosi. Gini, 1 Maret itu, 1 Maret sebenarnya dunia internasional menghendaki sampai tahun 2030 stigma terhadap ODA termasuk yang transpuan kita tutup, berhenti. Kita minta. Karena itu saya sangat terharu dengan tema Hari AIDS Internasional kali ini. Jadi mohon bantuan masyarakat ya. Pertama, stigma terhadap yang positif HIV AIDS berhenti. Kita mesti akar lebih apalagi kepada yang transpuan ya. Cukup sudah. Sampai tahun 2030 kita berhenti. Indonesia dan internasional. Ya. Sudah sepakat bahwa tahun 2030 stigma terhadap penderita AIDS dan stigma terhadap yang transpuan berhenti. Mari kita akrabi mereka. Nah, jadi dengan siaran seperti ini Kak Rosi, moga-moga, maaf ya, kita di Manggarai saya pikir ini sudah punya ini transpuan ya, punya Ivamar, mohon bantuan untuk pelan-pelan ya. Kita ini lagi 7 tahun ya, tahun 2030. Lagi 7 tahun. Kita mau supaya melalui KPAD promosikan. Pertama, stigma terhadap yang ODA, kemudian yang berikut termasuk Halimah dengan Riani dan teman-teman ini. Untuk kita akrabi mereka. Kita sama ya, sama. Mari kita hargai mereka, hargai karya mereka, dan mereka toh menolong keluarga. Itu tadi, mereka ini bisa biayai keluarganya, bapak mama yang sudah tua-tua ya, mereka bantu, mereka carikan nafkah untuk bapak mama. Demikian juga untuk adik-adiknya. Ya, terus terang mereka ini kan tidak punya keluarga ya, tidak punya anak. Jadi mereka memberi untuk orang tua, untuk saudaranya. Gitu Kak Rosi. Oke, Bapak. Tapi aku rasa aku pengen menanggapi yang Bapak bilang sampai 2030 ya Pak ya. Jadi ini masuk dalam SDGs 30 ya. Jadi yang Sustainable Development Goals itu. Berarti ini juga bagian bahwa tidak ada lagi di 2030 orang yang terkecualikan. Ya kan? Termasuk mereka. Kita dorong sekarang ya. begitu. Jadi seperti itu ya. Tadinya saya mau bertanya tentang masukan, bagaimana nih masukan kepada masyarakat agar bergaul, mungkin merasa nyaman saat bergaul dengan teman-teman transpuan. Tetapi saya rasa yang paling penting adalah kita tidak ada stigma itu, tidak hidup dengan itu. Jadi mereka sama. Saya saja tadi berkenalan pertama langsung tahu nih positif, ini orang-orang baik nih. Ini mereka tidak. Jadi kita untuk apa menjauhi kalau mereka ternyata bahkan lebih baik mungkin dari orang-orang yang mungkin kita tidak tahu. Mereka melakukan hal-hal positif, jadi luar biasa sekali. Jadi kita harus terima dan juga berbahagia dengan adanya komunitas Ivamar ini. Terima kasih pada teman-teman, Kak Halimah Karyani, Bapak Kosmas, dan Suster yang sudah hadir. Sobat Media Komsos, terlahir berbeda tidak berarti lebih rendah atau lebih tinggi. Kita wajib menghargai martabat manusia, tidak melecehkan mereka yang terlahir istimewa. Sebagai kaum transpuan,
Setiap kita juga perlu membangun relasi yang baik secara sehat, secara khusus agar terhindar dari penularan HIV/AIDS. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.